Karena nanti begitu putaran kedua, pembelahan-pembelahan yang paling mudah itu akan dikerjakan, Bang. Iya, iya. Seperti 2014, Apalagi 2019. sekarang kan sudah ada Kan begini, misalnya ijtima ulama kan sudah betul, ada kan? sudah masuk kan ke situ Ah, kan, ya. Nah, Mas Anies akan dikonstruksi calon Islam. Nah, Pak Prabowo yang secara garis keturunan dan secara latar belakang sesungguhnya bukan santri ya, mhm, bukan santri dan bahkan sebelumnya nasionalis juga, bisa dicap, bisa dikonstruksi sebagai calon Islam. Apalagi Anies Baswedan yang mhm, memang tadi track record-nya mhm. HMI MPO, kemudian keturunan Arab itu tadi. Iya, iya. Jadi itu yang paling kita khawatirkan. Karena itu jalan itulah yang dianggap bisa memenangkan Anies kan gitu. Betul, 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 betul. Kan Dan bagi sebagian kelompok mungkin itu jalan yang mulia dalam tanda kutip memperjuangkan kepentingan agama kan, iya, gitu Bang. Jadi ya balik lagi ini soal persepsi, soal sistem nilai. mhm, Bagi kalangan nasionalis menggunakan isu itu sesuatu yang ya jangan digunakan, tetapi mhm, bagi kelompok yang sebaliknya justru itu adalah hal yang mulia. Bahkan mhm. divine calling gitu. Bukti sebagai ini Orde Baru kan tidak Mhm, bisa dibuktikan, mhm. ya kan? Karena kalau melakukan, apakah namanya intimidasi Iya. ataupun lakukan tekanan-tekanan, itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Iya, justru kan yang selama ini sudah muncul ya, dan terjadi itu kayak Majalengka gitu Mhm, kan, kemudian di Sorong itu kan, mhm, itu elemen-elemen yang dikaitkan dengan Ganjar justru gitu loh. mhm. Yang sudah ada istilahnya, ya kalau Majalengka itu udah terbukti pelanggaran Bang, Iya, iya. sudah ditetapkan oleh Bawaslu. Kalau Termasuk menuduh hmm, misalnya ini rezim otoriter, ya. ya, Kalau kita lihat, kita kan harus jujur ya, ya, melakukan penilaian. heeh, Bagaimana seorang Rocky Gerung iya, itu memaki-maki, melecehkan segala iya, macam, iya, menghina iya. Pak Jokowi, toh tidak pernah Pak Jokowi itu melaporkan dia ke Nah, ini yang Bareskrim. menarik justru. Mhm. Justru yang sudah menarik laporan Rocky Gerung itu adalah PDI Perjuangan. PDIP. Ya, PDI Perjuangan menarik laporannya yang tadinya melaporkan Rocky Gerung dengan Mhm, ucapan bajingan tolol itu. mhm. Sekarang mereka tarik dan mereka sekarang mengatakan, "Kami sekarang setuju dengan Rocky Gerung," gitu. Ah, Hah, itu adalah contoh yang paling nyata bagaimana PDI Perjuangan dan Ganjar ini mengambil peran oposisi gitu loh. iya, Jadi bahkan dengan Rocky Gerung pun sekarang berkoalisi istilahnya, mhm, gitu. Rocky Gerung kan kita tahu kolamnya kan kolam oposisi ya, mhm. kolam perubahan. Ya nggak tahu Agus Raharjo ngomong nggak tuh persoalan perubahan undang-undang KPK ya? Ada ngomong, Ada dia ya? dia bahkan mengatakan justru setelah itu terjadi perubahan undang-undang KPK. Menyangkut Jadi SP3 ya, itu? jadi dia seolah-olah sedang mengatakan bahwa gara-gara kasus dia itulah maka kemudian undang-undang KPK itu diubah oleh Pak Jokowi gitu. Nah, enggak loh. Gini kan orang harus tahu, Dan itu undang-undang kan udah dibahas oleh misalnya oleh Arsul Sani. Dia ya, mengatakan wacana perubahan itu sudah lama gitu dan udah proses panjang gitu. waktu itu kan ada 2 undang-undang yang Hmm. masuk ke DPR, Hmm. inisiatif ya. Hmm. Kan undang-undang itu kan inisiatif pemerintah dan Pemerintah atau DPR. DPR ya. Undang-undang KPK itu inisiatif DPR, Hmm. bukan inisiatif pemerintah. Pemerintah ya. Ada satu lagi undang-undang kita apa, pajak itu apa namanya? Amnesti. Amnesti Heeh. itu inisiatif pemerintah, itu Mhm. dibahas hampir bersamaan. Ya, ya, ya. Jadi jangan ngawur gitu loh. Ya, Kita ya. kan yang benar kita harus sampaikan yang Ya, ya. benar. Ya, ya. Jadi inisiatif undang-undang KPK itu bukan pemerintah, Hmm. itu inisiatif DPR. DPR.